Tuhan Yesus. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk memuji Engkau Tuhan. Biar Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di setiap hidup kami Bapa. Kau mengurapi kami Tuhan. Biarkan setiap pujian dan penyembahan kami semua boleh menyukakan hati Engkau Tuhan. Berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir buat setiap kami pelayan-Mu, baik jemaat Engkau Tuhan. Biar hati-Mu disukakan oleh setiap ibadah kami. Hati-Mu disukakan oleh setiap puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hidup kita. Kita mau bawa setiap korban pujian dan sembah kepada Bapa di sorga. Dia Tuhan yang senantiasa mendengar setiap seruan hati kita. Mari angkat hati kita. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami. Bapa, Engkau ada buat kami saat ini. Bersama-sama lebih lagi. Oh Yesus. Bapa, Engkau mendengar kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Allah yang menyertai hidup kami.
dari tempat maha tinggi. Alirkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, memulihkan setiap hati kami. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan saat ini Tuhan, menyembuhkan setiap luka hati kami. Ya Tuhan, oh haleluya. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari serukan bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hadir di tempat ini, melawan setiap kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak takut, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah Immanuel. Ya Tuhan, haleluya. Kita akan bersama-sama. Engkau perkasa perbuatanmu. Mari sorakan haleluya. Ku nyanyi, kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
kami. Tidak pernah kami takut dan gentar sebab kami telah memiliki Engkau. Biar hari ini, saat ini Tuhan, kami mau seru nama-Mu, kami bersorak di Engkau sebab nama Yesus adalah menara yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Biar saat ini tidak ada satupun kita yang merasa takut dan getar karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Bahkan saat ini juga kita akan serukan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita buat
Yesus di atas segalanya. Biar kami terus pegang nama itu Tuhan. Biar terus kami terus berharap hanya kepada nama Yesus itu. Nama yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku, apapun saat ini yang kita lihat dan kita alami, tidak pernah mengubah setiap kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia berjanji kepada hidup kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia Allah yang selalu memenuhi segala keperluan hidup kita. Dia Allah yang selalu menjamin setiap kesehatan kita. Dia Allah yang selalu memberikan penghiburan serta sukacita di saat kita membutuhkan. Hari-hari ini mari terus hadapkan hidup kita dengan Tuhan. Mari terus jalin setiap keintiman kita dengan Tuhan. Hari-hari ini kita memiliki banyak waktu untuk kita boleh menikmati setiap kasih Tuhan, menikmati setiap anugerah Tuhan, bahkan kuasanya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Pertolongan yang terus Tuhan berikan dalam hidup kita, biar itu akan memikat setiap hati kita. Pertolongannya yang sudah kita alami membuat hidup kita semakin dekat dan terus mendekat kepada Tuhan Yesus. Setiap kita tahu dan percaya hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja pertolongan itu selalu kita dapatkan. Siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa hidup kami mendekat pada Engkau. Sebab di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. Bahkan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku, ya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku, ya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Biar pujian ini tidak hanya keluar dari setiap mulut kita, mari resapi kata demi kata. Sungguh-sungguh benar Tuhan, hati kami tenang ketika kami berada di dekat Engkau. Hati kami tenang Tuhan ketika Engkau yang menjaga kami dan menyertai kami. Haleluya Yesus. Nyanyikan dari hati kita yang paling dalam, Engkaulah jaminan hidup kami. Hatiku tenang berada dekatmu, amin. Kaulah jawaban hidupku, yes, amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ya, ya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Ya Tuhan, benar Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Kaulah jawaban hidupku. Ya benar Tuhan, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami tunjuk Tuhan, biar kami terus rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi, dan terus biar kami tinggikan hasrat kami pujikan saja Tuhan Yesus Kristus yang menjadi andalan kami, harapan kami, pertolongan kami, juru selamat kami, pujian kami, Allah yang kuat dalam hidup kami. naikkan ref ini sekali lagi. Nanti biarlah Ibu Rina berdoa untuk firman Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Biarkan setiap pujian yang sudah kami naikkan ini Tuhan merupakan seruan dari hati kami yang paling dalam Tuhan, bahwa pertolongan dalam hidup kami adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan. Adalah datangnya dari yang maha tinggi. Ya Yesus. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong hidup kami Tuhan, Ya Yesus. tidak ada sesuatu pun yang sanggup menolong kami Tuhan. Dalam setiap musim apapun yang harus kami hadapi saat ini Tuhan, ajar kami terus memandang kepada Engkau. Ajar kami terus berharap pada Engkau. Biar mata kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Bukan terhadap setiap hal-hal lain di hadapan kami, tetapi kami mau terus dan terus Tuhan. Mata kami terus memandang kepada Engkau. Mata kami terus tertuju pada Engkau Tuhan. Dan ini merupakan satu kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kekuatan kami, pertolongan kami hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya dari Tuhan Yesus saja. Tangan Tuhan yang kuat itu yang senantiasa menggandeng setiap kami. Menolong kami Tuhan. Menegakkan setiap lutut kami Tuhan. Menegakkan setiap wajah kami Tuhan. Untuk menghadapi setiap apapun saat ini keadaan kami Tuhan. Ada Tuhan Yesus itu yang baik. Ada tangan Tuhan itu yang menggandeng setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus pegang janji Engkau Tuhan. Pertolongan yang dari maha tinggi itu saja yang boleh menolong hidup kami Tuhan. Ajari kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Meletakkan setiap harapan kami Tuhan. Meletakkan setiap hidup kami di hadapan Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan menyertai kami hingga pada kesudahan segala sesuatu ini Tuhan. Ajari kami terus mendekat kepada Engkau Tuhan. Ajari kami terus mencari Engkau dan mencari Engkau Tuhan. Di setiap waktu-waktu ini Tuhan. Ajari kami lebih banyak lagi memberikan waktu kepada Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Menikmati setiap firman-firman-Mu Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Beri kepada kami hati seorang murid yang mau duduk dia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan pengajaran demi pengajaran yang kami terima saat ini Tuhan merupakan pengajaran yang Kau berikan dalam hidup kami, dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman yang boleh ditaburkan dalam hidup kami semuanya boleh bertumbuh berbuah Tuhan. Bahkan buah itu boleh dirasakan oleh setiap sekitar kami Tuhan, bahwa ada Tuhan Yesus itu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Biarkan urapannya dari maha tinggi itu menyertai Tuhan. Hikmat yang dari surga itu menyertai Tuhan. Biarkan setiap perkataan apapun yang keluar dari hamba-Mu ini ya Tuhan merupakan perkataan yang dari Engkau saja ya Tuhan. Roh Kudus yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga setiap kami yang mendengarkan, baik kami di tempat ini maupun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu itu yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun dari si jahat yang sanggup mencuri semuanya itu. Karena ada perlindungan kuasa dari Yesus atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, semuanya bersukacita pada kesempatan hari ini. Kita bisa seperti biasa ya, ibadah seperti biasa, tapi tetap percaya bahwa Roh Tuhan tetap bekerja lewat hidup kita satu persatu. Semua boleh mengalami lawatan Tuhan, keluarga demi keluarga boleh dipulihkan, kehidupan doa, pembacaan firman boleh dipulihkan. Oke, saya kasih judul untuk firman pada hari ini yaitu bangunlah manusia. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, bangunlah manusia rohmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita itu bukan manusia jiwa atau manusia tubuh, tapi kita itu roh itu lebih prioritas dalam hidup kita. Jadi kita adalah manusia roh. Siapa yang tahu bahwa kita adalah manusia roh? Bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah manusia roh. Kita roh yang punya jiwa dan kita hidup di dalam tubuh ini, ya. Kita sekali lagi saya katakan kita itu spirit, kita itu roh dan kita punya jiwa dan kita hidup di dalam tubuh ini. Makanya roh kita perlu dikasih makan. Roh kita perlu untuk diisi, roh kita perlu untuk dipelihara. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kita kasih makan roh kita yaitu dengan firman Tuhan. Dengan pembacaan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, di situ roh kita semakin dikuatkan. Kalau seseorang, coba perhatikan, kalau seseorang misalnya dia kurang, asupan firman Tuhannya kurang, jadi rohnya itu lemah, kita katakan rohnya lemah, terus jiwanya yang akan mengambil alih, jadi jiwanya yang akan menguasai roh dan tubuhnya. Jadi terbalik. Kalau seseorang punya roh yang kuat, jadi dalam hidupnya rohnya yang kendalikan seluruh hidupnya. Tapi kalau manusia itu rohnya lemah, rohnya kurang asupan firman, jiwanya yang kendalikan. Lebih parah lagi, kalau rohnya udah lemah, lalu jiwanya nggak diasah, maka tubuhnya, kedagingannya yang menguasai hidupnya. Makanya gak jarang kita lihat banyak sekali walaupun udah kenal Tuhan, walaupun udah ngikut Tuhan, dari kecil gak 1-2 tahun, udah berpuluh tahun, belasan puluhan tahun, tapi mereka gak bisa kendalikan apa yang disebut hawa nafsu. Karena apa saudaraku? Karena tubuhnya lebih kuat. Firman Tuhan katakan bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Benar demikian? Roh penurut tetapi daging lemah. Ya kalau sampai kedagingan itu lebih menguasai hidup seseorang, maka otomatis hidup orang itu dikendalikan oleh tubuhnya, maka hidupnya dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi biarlah kita semua anak-anak Tuhan, kita mau diasah terus oleh Tuhan supaya roh kita semakin diasah, semakin roh kita semakin dipertajam, dikuatkan, dikasih asupan-asupan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia rohani kita, manusia roh kita itu kuat. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? 24 Maret sampai 18 April saya selesai dalam pembacaan perjanjian baru selama 26 hari. Sebelumnya enggak pernah. Saya selesai baca dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu itu 9 putaran, tapi itu butuh 10 tahun lebih sedikit. 9 putaran dari Kejadian sampai ke Wahyu. Itu butuh waktu yang cukup lama Bapak Ibu Saudara. Sehari saya baca cuman kurang lebih 2 pasal, 3 pasal, tapi rutin. Setelah saya sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, kita bukan lagi anak-anak Tuhan yang baru kenal Tuhan, maka pembacaan kita untuk membuat roh kita semakin kuat itu kita perbanyak. Dan di masa ini kita melewati masa COVID-19 ini waktu yang terbaik untuk kita bisa melakukan pembacaan firman yang lebih. Selesai saya baca baru perjanjian baru tanggal 24 Maret sampai 18 April. Saya terdorong untuk melakukan ulang pembacaan perjanjian baru lagi. Ada kira-kira 11 anggota 11 dari gereja kita. Lalu hari ini mungkin ada berapa? Ada 17, 20, berapa? Bisa dilihat. Ada dari yang lain juga ikut bergabung. Di situ kita saling mendorong, saling menguatkan. Setiap hari 10 pasal, setiap hari 10 pasal itu jujur bukan porsi yang sedikit. 17, sekali ini ada 17 yang ikut bergabung. Itu 10 pasal per hari bukan porsi yang sedikit. Awal-awal saya baca, saya hampir give up, hampir nyerah. Waduh mata udah pedes, ini 10 pasal, itu pernah sampai butuh kalau nggak salah 2 jam bacanya. Udah pedes matanya, tapi saya tetap terus baca sampai akhirnya roh saya nurut. Terus akhirnya enjoy waktu baca, nggak ada yang namanya
kayak aras-arasan atau rasanya mau ogahan gitu, nggak ada. Malah antusias sekali. Begitu ada waktu luang baca, ada waktu luang baca, ada waktu luang baca. Biasanya malam waktu luang akan selesai sampai ke 10 pasal. Kita bukan lomba-lombaan mana yang udah baca duluan, enggak. Tapi kita saling mensupport, saling dukung, saling menguatkan, saling mengingatkan. Kamu udah baca? Belum. Iya, aku kemarin ketinggalan, aku mau kebut hari ini 20 pasal. Oh puji Tuhan, ada seorang remaja putri kebut juga 20 pasal tepat sebelum jam 12 malam. Artinya apa? Dia udah, aku nggak mau ketinggalan. Aku mau sama, biar sama terus, tiap hari biar sama terus. Saya katakan, kamu sampai ngepot-ngepot kamu bacanya sampai 20 pasal. Ya luar biasa di situ. Ya luar biasa. Nanti setelah kita selesai PB, kita akan melakukan PL. Nggak tahu tuh berapa lama PL, mungkin 5 bulan, 6 bulan ya bisa jadi. Atau kurang dari itu, belum tahu. Kita baca sama-sama 10 pasal akan butuh berapa bulan. Cuman di situ apa Bapak Ibu Saudara? Bedanya gini, saya sebelumnya nggak pernah baca 10 pasal. Begitu baca per hari 10 pasal, apa yang saya alami? Di situ waktu saya membaca bagian Tuhan Yesus ditangkap sampai Tuhan Yesus disalib, saya bisa menangis. Bisa ikut ngerasakan waktu Petrus ketakutan, dibilang kamu pengikut dia ya. Sampai 3 kali Petrus menyangkal. Di situ saya bisa merasakan saya ada di dekat Petrus. Waktu Paulus, kisahnya Paulus, saya merasakan saya ada di dekat Paulus juga. Waktu Petrus dan Cornelius berdoa, saya juga merasakan seakan-akan saya ada di situ juga. Jadi mau nggak mau kita akan terbawa Bapak Ibu Saudara, terbawa, dan kita bisa merasakan senang ikut senang, sedih kita bisa ikut sedih, bisa meresapi lebih lagi. Bahkan kita bisa dapat pelajaran-pelajaran banyak yang kalau kita uraikan itu nggak cukup waktunya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi satu, firman Tuhan itu yang membuat manusia roh kita semakin kuat. Kedua yaitu doa. Doa bisa dinyalakan. Bangun manusia rohmu, satu lewat pembacaan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saling sharing tentang firman. Di situ kita dikuatkan roh kita. Yang kedua yaitu doa. Panutan kita yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu hidup di bumi, dia adalah manusia pendoa. Dibuka di awalnya ada di Matius 14 ayat 23. Ya bisa cepat, Matius 14 ayat 23. Kita baca sama-sama. Siap? 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di situ Tuhan Yesus naik ke bukit untuk apa Bapak Ibu Saudara? Berdoa. Markus 1 ayat 35. Cepat aja. Markus 1 ayat 35. Baca belum ya? Oke, kita baca sama-sama 1, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus yang jadi panutan kita, dia manusia pendoa, dia suka sekali berdoa, dia selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Bahkan ayat selanjutnya, Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia ada dalam hadirat Tuhan, dia selalu bersatu sama Bapa, sampai Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Hendaklah kita boleh selalu menyatukan diri dengan Tuhan kita. Rindu seperti pujian, lebih baik satu hari di mana? Di pelataran, 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kita menghadap Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, daripada kita ada 1000 hari di tempat di luar Tuhan. Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan biarlah kita juga seperti rindu untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Lalu selanjutnya Roma 8, 26. Roma pasal 8 ayat 26. Waktu kita berdoa, kadang-kadang ini yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Kita nggak tahu hati kita itu lagi gundah gulana, kita mau menyampaikan sesuatu, kadang nggak tahu. Ini jawabannya. Kita baca sama-sama. 3.
demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Tuhan membantu kita. Kita akan ambil contoh selain Tuhan Yesus sebagai manusia pendoa waktu Tuhan hidup di bumi. Jadi setelah tadi saya bicara mengenai pembacaan firman, yang kedua mengenai doa. Tuhan Yesus adalah waktu di bumi seorang manusia pendoa, suka sekali berdoa Tuhan. Juga kita secara pribadi juga harus suka berdoa. Terus di waktu ini, saat-saat ini di mana semuanya serba online, ada banyak waktu kita yang bisa kita lakukan di rumah. Kita bisa bangun mesbah keluarga. Saya percaya udah banyak mesbah keluarga yang dibangun dalam keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Kalau yang belum, mari kita bangun mesbah keluarga. Kita adakan doa keluarga, bisa pagi, siang, bisa malam, mungkin bisa 2 kali dalam sehari. Supaya apa? Supaya kehidupan doa keluarga kita juga dipulihkan. Selain doa pribadi, kita doa pribadi masing-masing juga punya jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan, juga doa di dalam keluarga. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara semua? Kita bangun landasan doa kita supaya lebih kuat lagi. Apa saja yang perlu kita doakan di masa-masa seperti ini? Doa stop penyebaran corona. Kita berdoa untuk garda depan ya, para ahli atau tenaga medis yang berjuang itu untuk melawan corona. Berdoa buat pemerintahan, berdoa buat gereja-gereja Tuhan, berdoa buat banyak hal yang bisa kita bawa dalam doa. Yang kedua, kita bangun mesbah keluarga. Berikutnya saya mau sampaikan mengenai, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 10. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk baca perikop ini, cukup panjang. Judulnya Petrus dan Kornelius. Itu Kisah Rasul 10, kita baca di rumah semuanya. Saya himbau, saya ajak Bapak Ibu Saudara dibaca sampai selesai. Itu kisah yang bagus sekali. Kita akan baca sedikit di sini karena waktu. Kisah 10 ayat 4. Oke, udah, kita akan baca sama-sama. Ini tentang Petrus dan Kornelius. 1, 3. Menatap malaikat itu dan ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah yang keras, dan Allah mengingat engkau." Dikatakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat orang-orang yang hidup takut gentar akan Tuhan. Seperti Kornelius di ayat sebelumnya, kalau saudara ntar sudah selesai baca, dikatakan Kornelius itu orang yang takut akan Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya tekun cari Tuhan. Dia seorang pendoa, dia orang yang rajin cari wajah Tuhan. Dan Tuhan, sampai malaikat Tuhan kirim ke Kornelius dan berkata, "Hei Kornelius, doamu, sedekahmu sudah dicatat Tuhan. Sudah Tuhan. Kau cuma kasih sedekah, kau gak percuma berdoa. Doamu diingat Tuhan, dicatat. Doamu ada di dalam pikiran Tuhan." Alangkah indahnya untuk kalau setiap kita, doa kita itu dicatat, diingat oleh Tuhan. Menjadi satu kerinduan kita, sehingga kita nggak doa sampai sepanjang apapun kita atau sesering apapun kita berdoa, tapi seperti apapun doa kita itu, kalau itu berkenan, Tuhan catat doa itu. Sebetulnya doa itu apa, Bapak Ibu Saudara? Suatu curahan isi hati manusia kepada Allah, atau suatu ungkapan yang mau diucapkan dengan tulus, dengan akrab dari manusia kepada Allah. Itu adalah sebuah doa. Mau seperti apa doa kita, mau bahasanya intelek atau mau bahasanya sederhana atau bahasanya lugu sekali atau begitu pendek, tapi kalau itu keluar dari ketulusan, menunjukkan sebuah keakraban antara manusia dan Allah. Dan dengan kehidupan seperti Kornelius yang hidup tekun cari wajah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, pasti doa kita dicatat, pasti doa kita diingat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi Petrus dan Kornelius ini berdoa, kisahnya singkatnya seperti ini. Petrus berdoa kurang lebih jam 12 siang, midday, jam 12 siang. Kornelius berdoa itu kalau saudara baca di 1 ayat atasnya itu kurang lebih jam 3 petang, jadi 3 dini hari. Mereka berdoa, mereka gak kenal satu sama lain.
ada di lokasi yang berbeda, tempat berbeda, jamnya berbeda, tidak kenal. Tapi mereka berdoa, kuasa Tuhan menghubungkan doa mereka. Kuasa Tuhan membuat sesuatu terjadi. Ada kehendak Tuhan, ada tujuan ilahi yang besar terjadi dari doa Petrus dan Cornelius. Waktu malaikat Tuhan datang ke Cornelius, lalu Cornelius menyuruh, setelah tahu bahwa Cornelius disuruh malaikat itu, ayat selanjutnya, kamu suruh orang pergi ke Yope, cari Petrus di sana, Simon yang bernama Petrus ya, Simon yang disebut juga Petrus. Dia lagi numpang di seorang bernama Simon juga, seorang penyamak kulit dikatakan. Nanti kamu ketemu ke sana, dan Cornelius menuruti apa yang Tuhan suruh untuk Cornelius lakukan. Bahkan Cornelius itu kumpulkan, dia undang sanak familinya, sahabat-sahabatnya, koleganya, kerabat-kerabatnya, semua keluarganya dia undang kumpul di rumahnya. Sampai orang suruhannya, jurid dari dia, ada 3 orang, itu orang-orang yang setia mengikuti Cornelius, sampai ke Petrus. Petrus lagi doa, Roh Tuhan bicara, ada yang cari engkau, Petrus turun. Selesai doa dia turun. Ketemulah sama orang-orang dari kiriman dari Cornelius. Akhirnya pergi. Di sana udah ditunggu banyak orang. Dan apa yang terjadi? Dari doa 2 orang anak Tuhan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di perikop Petrus dan Cornelius, di ayat yang terakhir dikatakan, di ayat yang bisa dimunculkan, terakhir itu, ya, ini ayat terakhir 1. Oke, kita baca sama-sama 1, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Jadi keselamatan terbuka lebar, penuaian jiwa terjadi, pertobatan terjadi, Roh Tuhan turun luar biasa. Mereka dijamah Tuhan, semuanya dijamah Tuhan. Karena apa? Dari doa 2 orang tadi, yaitu Petrus dan Cornelius. Luar biasa. Jadi juga kitab firman Tuhan di Yakobus kalau nggak salah katakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar apanya? Kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayat terakhir, yaitu Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Ya, ini yang sedang terjadi di bumi kita, sedang terjadi di seluruh dunia. Ini yang terjadi. Mana yang akan kita pilih? Kita baca dulu. 1 dengan suara lebih. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan hanya menjadi nyata atasmu. Dikatakan kekelaman menutupi bangsa. Itu dalam bahasa aslinya itu darkness, itu kegelapan. Juga ada dalam bahasa aslinya shadow of death, artinya bayang-bayang maut. Jadi sebab sesungguhnya bayang-bayang maut menutupi bumi. Ini yang sedang terjadi saat ini. Sesungguhnya berarti menekankan sungguhan ada. Ini terjadi. COVID-19 menyebar ke banyak negara. Kalau saudara lihat dari WA, tapi biarlah kita nggak banyak ditakut-takuti oleh berita-berita yang nggak benar. Juga kita boleh filter ya, kita saring dulu mana berita yang memang benar, mana berita yang nggak benar ya. Di sini dikatakan bahwa shadow of death, bayang-bayang maut menutupi bumi. Kekelaman, bayang-bayang maut tadi juga menutupi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di sini ngeri sepertinya. Semua orang ketakutan. Sekolah-sekolah kosong, tempat-tempat kerja banyak yang dilakukan online. Dilakukan online karena mereka begitu takut dengan virus ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus pada yang bagian A-nya saja, Yesaya 60 yang bagian A, ya ada shadow of death, ada bayang-bayang maut menutupi bumi, ada kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau kita fokus ke situ, maka hidup kita sebagai anak Tuhan itu akan, manusia roh kita akan mengecil, akan menciut, kita akan takut.
Tapi begitu kita sadar kita punya Tuhan, kita sadar kita punya manusia roh kita yang terus kita bangun, terus dipulihkan dari waktu ke waktu, disegarkan, dikuatkan setiap hari, kita bangkit. Sehingga kita bisa berkata-kata seperti Yesaya 2b. Kita baca yang bagian 2 aja, yaitu baca dengan keras, sebab sesungguhnya kegelapan, yang bagian B saja kita baca 1-3, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Seperti pujian terakhir tadi, pertolongan Tuhan. Tadi refnya gimana? Terus? Lalu? Iya. Waktu kita nggak sanggup lagi, waktu kita ada dalam kondisi do nothing, we can do nothing, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Di situ tangan Tuhan turun, terang Tuhan terbit atas pribadi lepas pribadi. Amin. Terang Tuhan terbit, terang Tuhan menyinari hidup kita, pertolongannya datang selalu tepat waktu, nggak pernah terlalu awal, juga nggak pernah terlambat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah ayat terakhir ini membangkitkan kita. Apapun yang terjadi, mari bangun manusia roh kita. Saat manusia roh kita dibangun, saat kita dikuatkan dari hari ke hari, kita lebih memprioritaskan roh kita daripada jiwa dan tubuh kita, karena kita tahu kita manusia roh. Maka kita sadar apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Yesaya 60 ayat yang kedua B. Kalau ayat yang kedua, ada shadow of death menutupi bumi. Yang 2b dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Katakan sama-sama, terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. 1-3, terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaan atasku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang singkat ini boleh menguatkan kita. Mari sama-sama kita perbanyak, kita baca firman Tuhan, kita pulihkan mesbah keluarga, kita lebih pulihkan jam-jam doa kita secara pribadi maupun secara kelompok-kelompok kecil ya, karena nggak bisa berkelompok lebih besar. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sadari ada kuasa waktu kita berdoa, kita sadari kita nggak sendirian, terang Tuhan menyinari langkah hidup kita. Selangkah demi selangkah kita ada dalam tuntunan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang singer song leader bisa maju, kita naikkan pujian Ku di Tanganmu. Pujian ini, apapun yang terjadi, situasi seperti apapun, kita percaya bahwa kita semua ada di tangan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita ada di tangan Tuhan, ada dalam genggaman ilahi, dan kita mendapatkan proteksi dari Tuhan. Di pikiran
pernah ditinggalkan. Jesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta bersedia Ibu Ambar berdoa buat firman, juga berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, seperti yang firman kami dengarkan tadi Tuhan, kiranya kami semua menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Kami semua tetap taat untuk selalu berdoa Tuhan. Ya Yesus, jadikan kami murid kesayangan-Mu Tuhan. Murid yang setia, yang taat, yang patuh terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang menyertai Tuhan. Tutup bungkus kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hindarkan kami semua dari sakit penyakit malapetaka yang ada Tuhan. Biarlah tangan-Mu saja Tuhan yang melindungi kami, melingkupi kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, ada pengumuman dari Bapak Gembala? Tidak ada ya. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Ya, buat ini ya, ada persembahan di TF lewat. Ya, ada di sini, bisa Bapak Ibu baca. Oke. Oh, dibacakan. Persembahan bisa diberikan ke Bapak Ibu Gembala langsung. Bisa kalau pas hadir bisa masuk ke kantong kolekte. Bisa pula ditransfer, bisa pula dikumpulkan ke ketua rayon masing-masing.
Terus pilihan yang terakhir yaitu bisa ditransfer ke Endi Irawati, nomornya 24603904111. Oke, demikian infonya, nggak ada lagi ya, udah ya. Kita akan doa persembahan dulu, terus doa pulang, doa berkat akan dilakukan oleh Bapak Gembala. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur di tengah-tengah masalah dunia yang sedang dihadapi sekarang ini, Engkau tetap memberikan kesempatan untuk anak-anak-Mu beribadah dengan baik, dan kami betul-betul merasakan ibadah ini sungguh-sungguh amat menyenangkan karena Engkau sendiri yang menyukakan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah ini tetap dalam garis berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada semua kelompok. Dan kami juga berterima kasih kepada Yesus bahwa semua itu dalam persembahan sebagai ucapan syukur yang kami berikan kepada Engkau, dan kami yakin apapun yang kami lakukan itu Engkau selalu memberikan memberkati diberikan berkat dalam nama-Mu, nama yang mulia, nama yang nama di atas kami. Karena itu kami yakin selama kami tinggal tetap dalam naungan Engkau, kami tetap dalam keadaan baik sebab Engkau selalu menjadi kami. Dimanapun kita berada, kami selalu ada di bawah naungan Engkau. Terima kasih bagi segala berkat yang semua kepada Engkau, bersyukur. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan seberapa kami dalam sewa, dan sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau sebab apa yang kami lakukan pastilah berkenan kepada Engkau, dan Engkau pasti akan memberikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Pak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga